Tabur tuai berlaku di Gunung Gelis, 9 naga hancur berkeping-keping oleh anak bangsa rakyat Indonesia dan berkibar kembali NKRI Merah Putih. Kabupaten Bogor, tanggal 6 Desember tahun 2024. Informasi A1 akurat dari hasil investigasi gabungan di 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, dari wartawan se-Indonesia dan tim bersama APH Bersih, menemukan bukti benang merah akar penyebab permasalahan dari klaim tanah yang diakui PT KAA, sama dengan PT KJA, kemudian eksekutor di lapangan adalah PT KAA Kurnia Alam Abadi. PT Properti Abal-Abal yang jelas di-backup oleh mantan oknum Bupati Bogor RY, dan saat ini diestafet kepada oknum mantan Sekda Burhanuddin. PT KAA, PT KJA dan PT KAA Kurnia Alam Abadi bernaung di bawah atas PT Sumarekon KJA yang pemiliknya adalah Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman yang juga pemilik Hotel Royal Tulip Bogor. PT Properti Abal-Abal membangun rumah-rumah mewah di atas tanah-tanah yang masih milik warga yang belum dibayar ganti kerugiannya. Berawal dari oknum BPN dan oknum pejabat Pemda Kabupaten Bogor. Kala itu pemilik PT Abal-Abal, PT KAA, PT KJA dan PT KAA Kurnia Alam Abadi dan PT Sumarekon KJA, sekaligus pemilik PT Imora Motor Honda Muljadi Budiman mendatangi BPN untuk mencari tanah di sekitar wilayah Kabupaten Bogor. Dan dari sanalah permainan kotor itu dimulai. Pihak oknum BPN dan oknum pejabat Pemkab Bogor bekerja sama mencarikan tanah untuk PT KAA, PT KJA dan PT KAA Kurnia Alam Abadi dan PT Sumarekon KJA. Dan pada akhirnya tanah-tanah warga Gunung Gelislah yang diberikan kepada PT Abal-Abal tersebut. Karena dari hasil pantauan dan investigasi tim dan wartawan di lokasi ternyata banyak ditemukannya oknum-oknum pejabat Pemkab Bogor yang terlibat. Dari oknum mafia tanah yang menjual belikan tanah di bawah tangan PT Properti Abal-Abal di backup oknum pengacara Koprol Bambu, di mana ada 1 bidang tanah tetapi memiliki 10 sertifikat. Banyaknya para nasabah yang tertipu oleh marketing officer PT Sumarekon KJA, PT Properti Abal-Abal hingga ratusan miliar rupiah nilainya. Setelah mengetahui para nasabah melakukan investigasi ke kantor ATR BPN Kanwil Bandung dan Bina Marga, PUPR hingga kepada Kementerian ATR BPN RI yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang dijual PT Properti Abal-Abal tersebut masih milik warga sah. Informasi A1 akurat dari para pejabat mengatakan, hasil plottingan yang berada di tanah milik PT Properti Abal-Abal tersebut adalah HPL buatan kerja sama Muljadi Budiman dengan oknum mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin, dengan oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor, dan oknum Sekda Burhanuddin di Jalan Pramuka. PT Properti Abal-Abal tidak pernah membayar ganti kerugian kepada warga pemilik sah tanah, akan tetapi rumah-rumah mewah telah berdiri dan dijual beli. Dan saat ini ratusan nasabah tengah melakukan pelaporan kepada APH dan meminta uang-uangnya dikembalikan utuh oleh PT Properti Abal-Abal. Salah satunya tanah yang dibuat kafling-kafling adalah tanah 70 hektar milik Sofyan Jim Mamesah di Gunung Gelis dan tanah 65 hektar di Golf milik Bapak Niko F. Mamesah dari 12 sertifikat, 8 ada dipegang oleh anak pejabat dan yang sisanya ada dipegang oleh oknum pengacara Rudi Yahya Koprol Bambu Biadab. Serta ada beberapa tanah ratusan hektar milik warga setempat, yang hingga saat ini belum juga menerima penggantian kerugian dari manapun. Dan terdapat kesimpulan dari tim dan para wartawan hasil investigasi menguatkan bahwasanya ada permainan kotor pihak oknum BPN Kabupaten Bogor di bawah kuasa oknum Pemda Kabupaten Bogor awal permainan kasus menguasai tanah warga. Karena Pemda tidak pernah membayar pengganti kerugian kepada warga pemilik sah tanah. Terkuak satu persatu oknum pelaku yang terlibat mafia tanah mafia hukum, dari oknum RW di 4 desa, berikut nama dan tugas fungsi masing-masing peran, ada oknum RW Lukas, Koswara, Bambang dan Sarwo serta oknum Haji Jaka Sekdes Gunung Gelis yang memegang peranan sebagai eksekutor dan juru tulis di lapangan. Dan oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek.
Mantan seorang security PT yang dijadikan kades dari hasil jual beli suara warga di Pilkades 2020 Gunung Gelis. Panitia pelaksana Pilkades disogok untuk memenangkan Rudi Bebek. Upaya Muljadi Budiman 9 Naga menaruh herder PT dalam mengamankan aset hasil rampokan tanah-tanah warga petani penggarap di 4 desa. Info A1 Santer di lapangan Oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek bersama Haji Jaka dan Sarwo tengah menjadi buronan APH terkait PT-PT dan penyelewengan dana desa. Pelaku melarikan diri keluar kota saat penangkapan di rumah istri ketiga pelaku Rudi Bebek. Berlanjut kepada pelaku Evelyn residivis, Bendahara 9 Naga sekaligus merangkap pengacara PT dan berlanjut ada pelaku Raul oknum pengacara Koprol Bambu, seorang residivis penipuan yang bolak-balik penjara kasus penggelapan. Jejak rekam dan jejak digital tindak kejahatan para pelaku yang terlibat ada semua dipegang oleh Sofyan Jim Mamesah pemegang kunci kotak Pandora, pengungkap dari pelaku mafia tanah mafia hukum di 4 desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 sudah 9 tahun. Marak dan munculnya mafia tanah di sekitar wilayah Kabupaten Bogor adalah dari kerjasama PT KAA, PT KJA dan PT KAA Kurnia Alam Abadi dan PT Sumarekon KJA dengan oknum-oknum pejabat di Pemkab Bogor. Hingga ada pelaku yang berani mencatut nama tim 08. Pelaku yang mengaku-aku jenderal yang dikirim oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga wilayah Gunung Gelis dan sekitarnya. Pelaku oknum jenderal tersebut kerap melakukan provokator, intimidasi dan intervensi kepada warga pemilik sah tanah. Ini sudah kelewatan batas. Nama bersih tim 08 dicoreng dan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Semua pelaku siap-siap ditangkap jemput paksa APH karena nama, biodata, gambar sudah dipegang tim 08 asli dan sudah diketahui Presiden Prabowo. Semua anak bangsa rakyat Indonesia warga paguyuban korban 4 desa bersatu, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto keluarkan SK penangkapan pelaku-pelaku. Warga tidak takut siapapun pelaku di balik mafia tanah mafia hukum di 4 desa, itu semua adalah rekayasa settingan Muljadi Budiman 9 Naga. Keberadaan 9 Naga di 4 desa sudah cukup lama bercokol di 4 desa. Banyaknya oknum-oknum ASN di Pemkab Bogor yang tercuci otak hingga terlibat di dalam skenario busuk 9 Naga. Tanah-tanah sah milik warga yang didapat dari waris turun-temurun dapat dikuasai dan jual beli melalui dikeluarkannya HPL oleh oknum pejabat di BPN. PT KAA, PT KJA dan PT KAA Kurnia Alam Abadi dan PT Sumarekon KJA. Tidak hanya merampas tanah-tanah warga, mereka juga telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. 23 tahun, PT-PT properti abal-abal milik Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman tidak pernah membayar pajak negara. Maka dengan ini kami warga 4 desa korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum dengan tegas menyatakan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto secepatnya mengeluarkan SK penangkapan dan tegas menindak semua pelaku dan oknum-oknum perusak kedaulatan NKRI. Dan kami anak bangsa rakyat Indonesia warga paguyuban korban 4 desa menyatakan kepada PT-PT properti abal-abal untuk mencabut reklame di Tol Jagorawi Sentul dan sekitarnya, karena PT Sumarekon KJA telah dibekukan. Dan sebagai menghindari penipuan marketing kepada nasabah-nasabah sebelum masuk di tahun baru 2025, jika tidak dicabut maka kami yang akan mencabut semua. Dan kami menanti itikat baik pemilik PT-PT properti abal-abal membereskan semuanya. Jika batas akhir 2024 belum ada penyelesaian ganti kerugian maka kami akan merubuhkan rumah-rumah mewah yang dibangun di atas tanah-tanah warga. Benang merah dari semua peristiwa suram yang dialami warga 4 desa telah terurai satu persatu oknum pelaku mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga yang bekerja sama dengan para oknum-oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Satu persatu nama terkuak dan siap ditindak, ditangkap dan dimiskinkan, tidak ada toleransi. Itu sudah terbukti nyata, semua pelaku tindak kejahatan korupsi, musuh negara, musuh rakyat Indonesia,
perusak kedaulatan NKRI sudah ditangkap 40% dan penjara oleh kesigapan Presiden Prabowo Subianto bersama tim Merah Putih sebelum masuk 100 hari memimpin Indonesia. Siapapun mereka yang dengan sengaja melakukan tindak kejahatan korupsi, kolusi, gratifikasi dan melakukan merugikan negara, merusak kedaulatan NKRI pasti digulung bersihkan tanpa tedeng aling-aling. Gebuk, gebuk. Mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman 9 naga di 4 desa. Tangkap jemput paksa dan miskinkan semua pelaku yang terlibat. Karena sudah terlalu lama warga 4 desa menderita. Jangan tambah lagi korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman 9 naga. Cukup selesai sampai di sini. Saatnya kami anak bangsa rakyat Indonesia warga paguyuban korban 4 desa, merasakan kemerdekaan ini, terbebas dari jajahan dan intimidasi oknum pelaku mafia tanah mafia hukum 9 naga, tamu yang tidak diundang dan merusak kedaulatan NKRI. Usir dari NKRI. Atas nama cinta dan sayang kami seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia, warga paguyuban korban 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Djim Mamesa atas dedikasinya kerja keras dan perjuangannya melawan para oknum pelaku mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman 9 naga. Alhamdulillah setelah sekian puluh tahun lamanya warga paguyuban korban 4 desa yang dahulu menderita kini bahagia, karena telah menerima kembali hak atas tanah yang dikuasai mafia tanah mafia hukum. Warga paguyuban korban 4 desa kini sudah kembali melakukan garap dan pacul tanah-tanahnya. Dan pembongkaran semua panel PT di tanah-tanah warga. Dan semoga Bapak Sofyan Djim Mamesa diberikan kesehatan dan umur panjang. Karena Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan kepada orang yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala yang besar kepada Bapak Sofyan Djim Mamesa. Dan atas nama anak bangsa, rakyat Indonesia, warga Indonesia tercinta saya Sofyan Djim Mamesa telah memberikan tanah saya kepada negara. Dan saat ini sedang dalam proses secara yuridis administrasi tinggal menanti waktu dan hari pelaksanaan serah terimanya. Saya tidak mau menerima penggantian kerugian dari PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman 9 naga. Itu adalah pengkhianat bangsa. Sama saja penghinaan terhadap hak-hak kami sebagai anak bangsa rakyat Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi atas cinta saya kepada NKRI maka saya akan terus berjuang untuk NKRI. Saya akan pertaruhkan jiwa raga harta dan nyawa saya untuk NKRI tercinta. Dan akan saya jaga NKRI dari para pelaku mafia tanah mafia hukum, ucap Sofyan Djim Mamesa. Kami anak bangsa, rakyat Indonesia, warga paguyuban korban 4 desa bersama Sofyan Djim Mamesa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang selalu memberikan apresiasi, bantuan atensinya kepada kami korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum. Serta doa terbaik kami teruntuk Bapak Jokowi bersama keluarga agar selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kami yang terdalam kepada para wartawan Indonesia Bersatu, Ikatan Notaris se-Indonesia, para tokoh dan pemuka agama se-Indonesia, Kapolri beserta anggota Polri, Panglima TNI beserta anggota TNI, Kementerian Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, dan hormat kami setinggi-tingginya kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Bapak Presiden Prabowo Subianto atas segala bentuk perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak kami anak bangsa rakyat Indonesia warga 4 desa. Terima kasih atas persembahan kinerja terbaik yang baru hitungan bulan sudah membuahkan hasil maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlancar proses tersebut, dan Allah memberikan balasan amalan pahala yang berlipat ganda kepada seluruh rakyat Indonesia yang berjuang untuk NKRI. Dan semoga Allah memberikan perlindungan terhadap kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Salam NKRI, salam Merah Putih. Merdeka, merdeka.